Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti, Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa itu Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024. Untuk memudahkan dalam penyampaian, saya bagi dalam 3 segmen. Pertama, tentang latar belakang kenapa diadakan PIN polio. Kemudian yang kedua, apa itu penyakit polio. Dan yang berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional di Jakarta. Kita tahu bahwa tahun 2014, WHO atau Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan Indonesia bebas dari penyakit polio. Namun pada tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilaporkan sebanyak 12 kasus kelumpuhan akibat virus polio yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Kita sama-sama tahu bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dunia termasuk Indonesia dan Jakarta tentunya mengalami yang namanya pandemi COVID, di mana dampak dari COVID ini luar biasa. Salah satunya adalah penurunan cakupan vaksinasi pada balita kita. Vaksinasi rutin cakupannya kurang dari yang diharapkan, termasuk cakupan imunisasi polio. Akibatnya kekebalan komunitas atau kekebalan kelompok atau herd immunity itu tidak terjadi atau tidak terbentuk dengan optimal. Nah, untuk itu pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan menetapkan perlu diberikan imunisasi tambahan selain imunisasi rutin yang telah diterima oleh putra-putri kita. Imunisasi tambahan ini diberikan secara massal dan serentak dengan cakupan minimal 95% dari jumlah sasaran yang ditetapkan. Nah, saat ini Jakarta termasuk dari 27 provinsi yang telah dijadwalkan, dicanangkan untuk melaksanakan PIN polio tahun 2024. Sebelum kita bahas tentang bagaimana pelaksanaan PIN polio tahun ini, kita sekilas cerita tentang apa itu penyakit poliomyelitis atau lebih dikenal sebagai penyakit polio. Polio adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh infeksi virus polio. Virus dapat menyerang sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kerusakan pada saraf motorik. Saraf motorik itu adalah saraf yang untuk mensarafi alat gerak atau ekstremitas kita. Nah, akibatnya bisa mengakibatkan suatu kelumpuhan pada otot. Pada periode yang sangat akut atau yang lebih serius, bisa menyebabkan sulit bernafas sampai dengan meninggal dunia. Bagaimana cara penularannya? Virus ini masuk ke tubuh manusia, masuk melalui rongga mulut, melalui kontak langsung dengan tinja penderita polio. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan minuman yang terkontaminasi virus polio. Virus masuk dari rongga mulut, kemudian masuk ke dalam tubuh, dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah. Virus ini bisa bertahan lama di dalam tinja penderita dan menjadi sumber penularan bagi sekitarnya. Tanda dan gejala untuk polio ini sebenarnya sekitar 90% tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan. Nah, untuk lebih jelasnya, pada polio ini dibagi dalam 2 besar. Pertama adalah yang tidak menyebabkan kelumpuhan, dan yang kelompok kedua bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang tidak menyebabkan kelumpuhan dengan gejala ringan tadi, seperti demam, mual, kelelahan, pasien mengeluh sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri anggota badan, dan nyeri perut. Nah, untuk yang mengalami kelumpuhan, biasanya penderita akan mengeluhkan atau mengalami nyeri otot. Otot terasa menegang, lengan dan tungkai lemas, kemudian refleks motorik atau refleks geraknya menurun, dan kelumpuhan bisa terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-21 sejak infeksi terjadi. Nah, dalam kondisi tertentu juga menyebabkan radang pada selaput otak atau meningitis. Siapa yang bisa terserang? Prinsipnya
penyakit polio ini bisa terjadi pada semua umur. Namun populasi terbanyak didapatkan di bawah usia 5 tahun, terutama jika imunisasi polionya tidak lengkap. Sementara itu, pengobatan untuk penyakit polio ini belum ada. Pengobatan sementara bersifat simptomatis atau mengobati untuk mengurangi rasa atau gejala yang timbul. Namun meskipun belum ada pengobatan, sudah ada pencegahannya. Pencegahannya pertama adalah dengan pemberian imunisasi polio yang diberikan pada saat putra-putri kita usia bayi balita. Kemudian juga tentunya kita senantiasa harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti contoh, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar dan sebelum makan atau minum. Dan salah satu bentuk kewaspadaan dini dari pemerintah terhadap kejadian polio telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini adalah suatu surveillance untuk kelumpuhan mendadak. Jadi apabila ada anggota masyarakat atau warga atau kerabat di sekitar kita yang tiba-tiba mengalami kelumpuhan mendadak pada anak usia kurang dari 15 tahun, segera laporkan ke puskesmas terdekat atau fasilitas layanan kesehatan lainnya. Tim kesehatan akan melakukan investigasi untuk membuktikan apakah kelumpuhan itu akibat polio atau bukan. Apabila itu karena polio, tentu akan dilakukan langkah-langkah mitigasi supaya tidak terjadi penyebaran. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan PIN polio di Jakarta? Siapa sasarannya? Sasaran untuk Pekan Imunisasi Nasional Polio ini adalah anak usia 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasi polionya. Jadi apabila putra-putri kita, ponakan, cucu sudah mendapatkan imunisasi rutin pada saat bayi balita di dokter praktek pribadi, di puskesmas, posyandu atau rumah sakit lainnya, itu tetap akan mendapatkan. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk mencari pos PIN terdekat. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Kegiatan ini dilakukan dalam 2 putaran. Putaran pertama dilakukan sejak tanggal 23 Juli sampai 11 Agustus 2024. Sedangkan putaran kedua dijadwalkan pada tanggal 11 sampai 23 Agustus. Nah, cara pemberiannya, vaksinasi PIN polio saat ini memakai vaksin jenis novel oral polio vaksin tipe 2. Oral ya, jadi vaksinnya akan diteteskan ke mulut anak. Pada saat putaran pertama, putra-putri kita akan mendapatkan 2 tetes vaksin, kemudian pada saat putaran kedua mendapatkan kembali 2 tetes vaksin. Jarak antara putaran pertama atau dosis pertama dengan dosis kedua adalah minimal sekitar 2 minggu. Dan tempat-tempat layanan yang tersedia bisa di rumah sakit, puskesmas, posyandu, atau pos-pos PIN yang telah ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran kesehatan. Bisa di PAUD, TK, SD, Madrasah Ibtidaiyah, daycare, pusat perbelanjaan, dan pos-pos PIN lainnya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk pemerintah hadir untuk melakukan rasa aman dan memberikan perlindungan terbaik bagi warga masyarakat untuk memutus rantai penularan penyebaran penyakit polio. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kontraindikasi atau yang tidak boleh diberikan siapa saja? Ya, jadi ada beberapa catatan khusus. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana tidak boleh mendapatkan vaksin jenis novel oral polio vaksin tadi. Pertama adalah anak dengan HIV positif dan atau tinggal serumah dengan penderita HIV. Yang diberikan adalah vaksinnya jenis yang lain, jenis vaksin polio yang disuntikan atau IPV. Jadi untuk anak dengan HIV diberikannya adalah vaksin IPV yang disuntikan ke dalam otot si putra-putri kita. Nah, pemberiannya adalah juga dimulai sejak usia 4 bulan. Jadi tidak dari 0
bulan ya, di usia 4 bulan, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Diberikannya sama dalam 2 putaran atau 2 dosis. Nah, jarak putaran pertama atau jarak dosis pertama dengan pemberian dosis kedua adalah minimal 4 minggu atau 1 bulan. Berbeda dengan anak yang sehat tadi yang minimal adalah 2 minggu. Nah, yang kedua adalah anak yang menderita imunodefisiensi atau tinggal serumah dengan penderita imunodefisiensi. Yang diberikan sama dengan yang HIV, yaitu vaksin polio yang bentuk suntikan atau injeksi. Suntikan diberikan intramuskuler atau di lengan atau di paha, diberikan sebanyak juga 2 dosis seperti dengan poin yang pertama. Dan catatan berikutnya yang ketiga adalah apabila putra-putri kita, ponakan cucu kita, beratnya kurang atau sama dengan 2.000 gram, sementara ditunda dulu untuk pemberian vaksinasi ini. Ditunda sampai kapan? Sampai beratnya mencapai lebih dari 2.000 gram atau usia lebih dari 2 bulan. Setelah 2 bulan atau lebih dari 2.000 gram berat badannya, boleh atau bisa dilakukan pemberian vaksinasi dalam rangka program PIN tersebut. Nah, yang terakhir, apabila anak putra-putri kita menderita diare dan demam, juga sementara ditunda. Bukan tidak boleh ya, ditunda, ditunggu sembuh dulu. Setelah sembuh, bisa segera diberikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio di Jakarta tahun 2024. Semoga bermanfaat. Yuk kita sukseskan dan kita menjadi bagian yang berkontribusi untuk memutuskan rantai penyebaran penularan polio. Berikan hak sehat kepada putra-putri kita dengan pemberian imunisasi. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.